Gue inget banget pertemuan pertama gue sama lu. Di nikahan salah seorang yang tiktokers dia. Oh iya bener. Oke, lu harus tahu dulu. Lu kan tadi minta air doa. Iya, minta air doa. Sebenarnya tuh kita boleh nggak minta air doa tuh, Bib? Boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Karena kan sesuatu yang menyebabkan kita sukses dalam Islam itu diyakini bukan hanya usaha kita. Bahkan utamanya adalah karena ridho dari Allah. Walaupun saya udah akrab, cuman saya baru tahu kalau dia punya penyakit hati. Apa? Iya. Penyakit hati gue. Nyebelin. Boleh gak sih Habib nyebelin? Apa hukumnya Habib nyebelin? Apa Bib? Tolong jelasin. Bib, ini ngomongin cium tangan ya. Anak-anak sekarang kan cium tangan gini. Gini, ya kan? Gini. Gue kena debat dah. Gitu. Nih, tolong ajarin yang di Islam yang benar bagaimana cium tangan. Tolong contohin Coba, Bib. contohin. Contohin Bib. Gini. Contohin dulu. Kayaknya gue ada dakwah lain. Parfum. Ayo yang mau beli parfum. Yang mau naik haji, yang mau umroh. Assalamualaikum. Salam. Rawon 2. Rawon gua. Salaman dulu. Kalau ketemu tuh salaman dulu. Apaan nih? Nggak tahu. Apaan dia? Gak apa-apa. Apaan tuh? Gak apa-apa. Oh dia kayak strung gitu. Enggak, bukan. Gak mempan sama Habib. Kan di YouTube Habib juga. Iya, harusnya sebanding. Iya. Kita langsung Goku. Coba lu yang kita kalau mau tersetrum, kita tuh sholawatan karena tersetrum kepada Nabi Muhammad dan Allah. Masya Allah. Baru masuk udah nyeramain orang lu ya. Bisa gitu loh ya. Habib Jafar. Iya. Habib Jafar. Jangan Jafar dong kayak musuhnya Aladin. Oh iya, Jafar. Habib Jafar. Iya. Itu sebenarnya bukan namanya dia. Nama dia siapa? Tanya dong. Yakobus Vincentius ya? Ini namanya. Kamu sih namanya. Nama sebenarnya siapa? Antonius Stephen. Siapa? Dia bilang itu palsu, Bib. Namanya Bib. Nama sebenarnya Habib siapa? Kristen 2 kata lucu. Ya kan saya nggak tahu nama aslinya Habib siapa. Namanya Husein. Oh, Habib Hussein Jafar. Husein bin Jafar. Hussein dulunya. apa Husin? Husein. Hussein pakai E Husein, kan? iya. Kalau Husin angkatan bapak mak kita soalnya nggak ada yang pakai E. Oh gitu. Iya, om gua, kakek gua ada Husin gitu. Udah, denger dulu. Denger dulu. Pokoknya yang pas tuh sebenarnya Husain. Husain. Iya, karena itu pakai sin bahasa Arabnya. Tajwid. Bukan ya? Itu mah sekedar huruf. Oh, sorry ya. Anda hidung doang mancung ya? Enggak cuma hidung lo mancung lo. Oh iya. Oh, ada lagi. enggak. Oh, hatinya juga Hatinya mancung. juga mancung. Untuk selalu Betul. kepada kebaikan. Terakhir. Apa tuh? Nggak apa-apa deh. Gosok-gosok mau minjem duit lo. Gosok-gosok dengkul. Ngapain lo? Ya lagi. Bib, beli parfum kita Bib belum laku nih dari pagi. Iya, lu kan terkenal sebagai Habib yang bisa melakukan segala sesuatu. Iya. Ya kan? Jadi kalau lu megang sesuatu laku, megang sesuatu laku. Ya pokoknya megang sesuatu laku. apapun yang ditolongin jualan sama dia, wah, Iya. langsung habis. Ditolongin dong. Story ya. Gini Story aja berapa deh. sih sekarang? Habis nggak story babs. Ditolongin kita nggak laku nih. Enggak. Gini aja deh. Gua Gimana? endorse aja deh. Gua endorse aja. Ditolongin. Iya, Marketingin. gua marketingin Iya, aja bahwa tolongin. Nabi itu menyukai parfum. Wangian. Iya. Menyukai wangian. Bahkan ketika kita mau ke masjid, khususnya ketika sholat Jumat, itu Bener. disunahkan pakai wangian. Betul. Biar tidak menimbulkan efek yang kurang khusyuk bagi tetangga-tetangga kita. Dan juga Nabi itu bilang, sebaiknya seseorang tidak menolak hadiah, khususnya ketika hadiahnya itu adalah parfum. Oh gitu. Betul. Jadi Cuman udah tuh. mohon maaf Bib, kita belum sanggup kalau mau ngasih hadiah. Kita masih jualan konsepnya. Ya, kita masih jual-jualin semua nih. Terus gimana caranya? Iya gimana? Tolongin Bib. Ini apa namanya? Minta doa, minta air doa biar laku. Air doa. Air doa tuh. Tadi gitu-gitu. Nih. Apaan Nih, pakai tumbler BSI. Kasar ya. Makanan itu kalau makin lama makin basi. Iya. Kalau makanan. Tapi kalau tabungan yang pengen makin lama makin enak itu di BSI.
Dia pusing. Dia pusing. Serius. Ya gimana nih? Pasti kalau kita nabung kan banyak manfaatnya. Iya. Kalau kita sebagai seorang muslim, salah satu manfaatnya bisa akhirnya umroh. Siapa tahu juga bisa haji. Insya Allah. Kan? Gue inget banget pertemuan pertama gue sama lu. Gue lupa Di mana itu? Gue lupa juga di mananya. Kalau nggak salah kita lagi ngisi enggak. Pejaten? Enggak. Kebun kacang? Enggak. Tanah Abang. Udah nggak ada lagi Arab ngumpul. Aku sebutin semua tuh. Bogor, Empang. Hah? Empang Bogor? Bukan juga? Enggak, bukan. Tangerang di Pasar Lama. Pada juga. saat Salah semua. bacot Enggak. banget Sorry. sih. Jadi di nikahan salah seorang yang tiktokers dia. Oh iya benar. Oh, di situ. Iya. Ketemu Terus? di daerah Keranggan. Iya, Bekasi. Kan nggak ada Arabnya. Enggak, emang nggak ada kan kita datang nikahan. Oh iya, sorry. Dan yang nikah bukan Arab. Yang nikah bukan. Bukan. Tapi ketemu di situ. Temen aja. Enggak temen juga sih. Gue cuma Lu diundang nih? tiba-tiba diundang aja gue. Kok bisa begini? Dan dia memenuhi undangan. Wajib memenuhi undangan itu hukumnya. Ya, paham, cuma Bahkan kan nggak kalau kenal. gue dulu di kampung, kalau bokap gue gak bisa datang ke undangan, itu biasanya nyuruh salah satu anaknya untuk Anaknya. mewakili karena Iya. wajib tuh hadir Iya, undangan. iya. Itu Lu belajar Islam gak sih? Enggak. Cuma belajar nggak di kampung lu. Gue di kampung lu sendiri kan. Beda jadi ibunya. Oke, lu harus tahu dulu. Lu kan tadi minta air doa. Iya, minta air doa. Sebenarnya tuh kita boleh nggak minta air doa tuh, Beb? Boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Karena kan sesuatu yang menyebabkan kita sukses dalam Islam itu diyakini bukan hanya usaha kita. Bahkan utamanya adalah karena ridho dari Allah. Nah, mengetuk pintu ridhonya itu adalah dengan doa. Ya. Dan seseorang tuh kalau usaha tanpa doa itu disebutnya sombong. Oke. Oh iya betul. Berarti dia ngerasa, wah apa kata gua nih? Nggak perlu Gua yang bantuan mengendalikan Allah. dunia. Iya, gitu Gua kan. pengendali api, tanah, ini Iya. itu gak ada. Avatar kali. Iya lo kira avatar lo. Iya. Terus? Kalau umat Nabi Muhammad tuh gak gitu. Dan tapi doa, kalau cuma doa doang tanpa usaha itu kebodohan disebutnya oleh para ulama. Jadi Makanya harus sambil jalan. inline antara doa dan usaha gitu. Betul. Tapi yang air doa itu maksudnya boleh-boleh saja. Kita Boleh-boleh minta air saja. kita didoain gitu. Boleh, tapi dulu itu memang betul-betul yang mendoakan orang yang tepat. Ahli agama gitulah ya. Iya, dia punya ilmu. Dia keturunan Nabi. Iya. Tapi dia juga punya ilmu, Iya. punya dakwah, bukan dagang minyak dia Iya, mah. bener. Kalau dagang minyak jangan lu mintain doa. Nah, saya tuh sempat mikir Arahnya dari ke gua kecil. dari kecil sempat mikir soal air doa itu. Agak-agak kayak saya sering dapat Beb, air doa. Alhamdulillah minum. Lu dimintain? Enggak dong, bukan dimintain. Saya jadi pasiennya. sering dapet. Dikasih Oh, air doa. iya. Cuma kadang-kadang bosan. Boleh dendeng paru enggak? Maksudnya enggak beneran. Itu kan sama-sama makanan minuman. Iya. Iya, gitu. Selama makanan minumannya halal mah Iya, oke. boleh. Cuman Saya kan doang kenapa, dendeng paru. kenapa medianya itu air? Kenapa air? Kenapa medianya Uh-uh. air? Karena air itu kan paling mudah didapatkan. Iya sih, enggak mahal juga. Nggak mahal juga. Tinggal lu bahkan tinggal ke sumber mata air lu bisa dapat air. Iya, bener, Nggak perlu bener, sampai ngebor gitu. Iya, Dan katanya ada penelitian juga ngasih tahu bahwa air yang didoakan itu tuh ada efeknya ya, ada Betul. perubahannya ya pada Oh sistem iya, itu air. benar. itu ada airnya. penelitian di Jepang bahwa air yang didoakan atau diberi kata-kata yang positif Ya. itu berpengaruh secara kimiawi kepada air itu sendiri. Terlebih Oke. kalau kita dalam Islam kita kan meyakini yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bahwa segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah sehingga doa iya, itu benar. menjadi media komunikasi kita dengan segala sesuatu. Bahkan itu sendalnya Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad tuh pakai sendal tuh Terompah. pas Mi'raj. Ya. Itu sendalnya Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha gak disuruh buka. Jadi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha itu pakai sendal. Kalau Nabi Musa ketika berkomunikasi dengan Allah naik ke bukit itu sendalnya suruh buka karena bukit itu menjadi suci karena tempat pertemuan dengan Allah. Kayak kita mau masuk masjid kita buka sendal. Ya. Nabi sendalnya itu di bawah. Karena dipakai oleh Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu itu bisa menjadi mulia ketika dia bersanding dengan sesuatu yang mulia gitu. Di antaranya doa, kemudian Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Begitupun sama orang-orang yang insya Allah dimuliakan juga di saat ini gitu ya. Jadi Betul. airnya bisa didoain. Betul. Gitu. Dan orang mulia itu kan nggak mesti utamanya soal garis keturunan atau apapun, tapi utamanya kalau dalam Islam kan soal ketakwaannya. Ya. Makanya gimana kita tuh kalau bertakwa ada ya. orang baik, kalau ada orang berilmu, Ya. itu kita diajarin dari dulu untuk cium tangan, Iya, untuk minta benar. doa.
Berarti boleh, bener nggak harus air. Atau bekas makanannya kita makan, asalkan kita tahu ya dia tidak punya penyakit, nggak punya comorbid ya. Iya, betul. Jangan sampai TBC kan nggak bisa juga kan menular itu. Kita ajak ke lab dulu. Ada sisa makanannya kita lab dulu. Ngapain lu bawa ke lab dulu? Repot banget dong. Makanya kalau dulu kehidupan kita itu begitu sosial, nggak individual. Jadi kita nggak usah bawa orang ke lab, kita tahu orang ini nggak punya penyakit karena hidup kita dulu bersama-sama. Guyup bahasanya. Iya. Jadi kita saling tahu. Ada orang sakit aja sekampung tahu karena kita bantuin, kita ngejengukin dan lain sebagainya. Sekarang kan agak sendiri-sendiri kita ya hidupnya. Iya. Ini kayak teman saya, walaupun saya udah akrab, cuman saya baru tahu kalau dia punya penyakit hati. Apa penyakit hati gua? Nyebelin. Boleh gak sih Habib nyebelin? Apa hukumnya Habib nyebelin? Apa Bib? Tolong jelasin Bib. Karena saya udah 3 tahun nyebelin banget Bib. Apa hukumnya ya Bib? Jadi yang jelas ya, ithalus surur fi qalbil ihwan lakas sedekah. Jadi membahagiakan hati orang lain itu diantara bentuk sedekah paling besar. Masya Allah. Paling mulia. Jadi otomatis nyebelin udah pasti nggak baik. Nggak baik. Loh, ntar dulu, lu jangan salah. Kan gue nyebelinnya ke dia, Bib. Tapi kan ada penonton kita yang happy ngelihat dia sebel. Gimana? Nah itu. Jadi dia rela berdosa nih. Betul. Penontonnya happy. Betul. Hebat. Pahlawan sekali kamu. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah menegur satu bentuk tertawa. Yaitu tertawa karena menertawakan aib orang lain. Menertawakan jokes yang merendahkan orang lain. Jadi tertawa itu boleh dan baik. Bahkan itu pahala. Tapi tidak dengan merendahkan orang lain. Apalagi kalau orang lainnya tersinggung. Kecuali emang udah janjian kayak konsen. Iya, konsen. Persetujuan. Ya, nggak apa-apa kalau kan settingan jadi jatuhnya. Iya. Buat hiburan semata. Betul. Itu. Beliin lagi lu. Jadi lundur gua. Kata Habib cium tangan sama yang lebih tua. Gua melupakan tuan gua. Kayak gini aja lu ngaku tua. Biarin lu. Katanya juga lu gak mau. Bib, tolongin Bib kasih ayat. Gak mau nih dia. Kan dia lebih tua, boleh kan? Lebih tua. Boleh tuh. Boleh. Kata Nabi yang muda menghargai yang tua. Yang tua menghormati yang muda. Tolong di close up. Nah gitu dong, ininya. Bentar ya, Bib, ini ngomongin cium tangan ya. Anak-anak sekarang kan cium tangan gini. Gini, gini. Gue kena debat ya. Nih, tolong ajarin yang di Islam yang benar bagaimana cium tangan. Tolong contohin deh. Contohin Bib. Gini. Contohin dulu. Kayaknya gue ada dakwah lain. Di mana? Beneran gimana? Iya. Contohnya kalau zaman Nabi gitu. Iya, jadi gini, intinya love language itu berbeda-beda. Ya. Setiap wilayah pasti itu punya love language-nya sendiri-sendiri. Sign juga beda-beda. Betul. Ya. Misalnya ada teman gue di pesantren tuh, itu yang ditempeleng sama orang tua murid karena dia salamannya di shake gitu. Digoyang gini. Digoyang doang. Karena nilai-nilainya begitu. Iya, karena dia dari luar pulau. Gue lupa tuh pulaunya apa, Pulau Namek apa. Namek tuh planet, Bib. Tapi kalau di tempatnya itu nggak boleh digoyang. Nah, di tempatnya dia digoyang itu sebagai bentuk penghormatan. Oh gitu. Nah, di tempat lain ada yang bentuk penghormatannya dengan, kalau gue dengan hidung. Iya, gue juga hidung. Ada yang dengan mulut, ada yang dengan pipi, bahkan kan ada yang dengan jidat. Bahkan cipika-cipiki aja, itu kan sekarang bentuknya beda-beda. Ada yang cipika-cipiki, ada yang pakai jidat kan? Iya benar. Cijidat, cijidit. Cijidat, cijidit. Iya benar. Iya kan? Maksudnya yang penting itu adalah bersumber dari penghormatan dari hati yang tulus. Oh gitu. Outputnya seperti apa? Nggak itu sesuai dengan sesuatu yang masyhur. Kalau ke Quran menyebutnya sesuai dengan adat yang ada aja. Oke. Karena al-ada muhakkama, adat itu bisa menjadi hukum kalau dia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tapi kalau saya ngajarin anak saya atau keluarga saya jangan begitu, nggak apa-apa. Terserah adat lu gimana? Adat gue ya begitu, Salim. Ya sama. Sama sini. Enggak apa-apa. Begitu. Jadi bukan gitu juga. Gitu. Dihirup kan. Betul. Tapi ponakan gede banget tuh keluarganya. Betul. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang
Gitu. Kayak gitu Bib. Ya. Kalau ke keluarga gua Bib enggak percaya lu. Bahkan gue pernah ke Papua. Di Papua itu bentuk respectnya itu salamannya harus bunyi. Oh yang ketok gitu ya? Iya benar tahu gue itu. Gimana coba? Gue nggak tahu tuh. Kalau nggak salah pokoknya jadi Papua. Jadi bunyinya kayak klok. Iya. Klok gitu. Iya. Nggak bisa kita. Nggak biasa soalnya. Iya benar. Jadi enggak bukan karena nggak biasa, itu ada caranya. Oh iya, jadi iya bunyi. kan nggak biasa juga. Orang yang Gitu. tahu caranya jadi Iya. bunyi. Oke. Jadi sah-sah aja Maksudnya, sebenarnya. love language-nya tuh beda-beda. Kayak inilah, orang kan pernah ribut soal nganter anak sekolah. Nganter anak sekolah. Gue itu bukan orang yang diantar sama bokap nyokap gue kalau sekolah. Dulu dia diantar tukang becak gitu. Mas Itu sekolah? kan, iya, itu kan love language setiap orang kepada anaknya itu beda-beda. Oh iya Tapi gini, kan lu dakwah kelilingan ke Indonesia nih, seluruh Indonesia, bahkan sekarang keluar negeri gitu kan. Asik banget lu, siapa yang biayain? Bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Bukan itu. Nah, gue itu kemana-mana selalu berpikir, kalau mentok gue ke BSI aja lah. Kan BSI S-nya syariah, pasti mendukung dong dakwah-dakwah. Betul. Itu, lu tau gak S-nya apa? Apa? Sahil. Kurang dukung dong. Dukung. Udah bener dia syariah. Kenapa lu? Emang dia keluar negeri, betul? Iya, dia kemana-mana. Cuman maksud gue, lu Iya. pernah ngalamin kayak culture shock gitu gak sih, Beb? Iya. Dalam dakwah lu? Sering banget. Apalagi ke daerah-daerah kayak yang Asia Timur gitu, kayak ke Hong Kong, Korea Lu dakwah di Hong Kong. Korea Utara. Dia bisa ngomong Korea Utara. Dia bisa Korea ngomong Selatan, bahasa Korea Cina. Bisa ngomong? Bahasa Hong Kong tuh bahasa Cina dia bisa. Iya tahu Hong Kong kan bahasa Cina. Beb, saya izin ke kamar mandi bahasa Cinanya, Beb. Apa? Si Jin Hao. Si Chin Hao, gue tanya lu ya. Bener gak? Si Chin Hao. Salah, tuh, nih. Oh iya. Sini lu. Gak mau. Bib, ini orang Hong Kong, Bib. Waktu itu lo dakwahin, dia bilang salah. Lu jangan Oh iya, begitu, Mas. pantesan. Pas gue ke Hong Kong itu ada satu yang didakwain sama gue. Gue login aja deh. Kayaknya dia deh. Itu dia. Itu orang Hong Kong Walaupun ya. secara look tidak terlihat seperti orang yang sudah login. Kayaknya servernya masih sebelah. Gitu. Jadi iya jalan-jalan kemana-mana ketemu dengan culture shock khususnya yang utama adalah makanan. Oke. Ya. Makanan tuh salah satu yang paling PR sih. Karena nggak takut biasa haram ya? lidahnya. Karena nggak biasa. Oh, sama Dan takut karena haram. kita juga takut kan. Kita takut ini halal apa haram gitu. Ya. Dagingnya sih udah pasti bukan daging babi gitu. Ya. Tapi cara memasaknya dan lain sebagainya. Makanya gue tiap dakwah-dakwah ke luar negeri gitu selalu ada tuh yang dampingin untuk nyari tuh tempat yang enak buat makan, buat tinggal dan lain sebagainya. Jadi Tapi yang jelas, semuanya. yang jelas dari gue keliling, justru ke negara-negara yang muslimnya sedikit, biasanya hidupnya paling islami. Oh gitu. Misalnya di Si Hong Kong. muslim itu? Atau Enggak, bukan. semua warganya? Warganya. Oh, iya Walaupun benar. dia non muslim. Iya. Karena kata Muhammad Abdu, saya pergi ke Prancis, saya tidak melihat muslim di sana, tapi saya melihat Islam di sana. Sama, gue ke Hong Kong, itu gue tidak melihat muslim di sana, kecuali sedikit, tapi gue melihat Islam. Contoh? Orang, pertama, disiplin waktu. Oke. Tidak seperti kita ya. Kita, lu kali Bib. Enggak, dia tepat waktu nih. Oke, sorry. Tepat waktu tadi. Maksudnya kita tuh berarti yang lain. Lu benci Habib atau gimana? Benci. Kan dari tadi omongan gue dipatahin terus. Bib, ini udah episode ke-14. Nggak cuma lu yang gue patahin omongannya. Demi Allah. Gue mah rata orangnya. Oke. Oh, berarti lo gak menghormati Habib? Bukan. Lo samain gue sama komedian-komedian. Gue pendakwah lo. Kita belum pernah komedian di sini. Parah lu ya. Udah, Komedian udah. Solihun. Kan belum tayang, Bib. Jangan dibocorin dong. Siapa tuh ketuker nih tayangannya. Gimana sih? Nah, terus disiplin waktu. Ah. Kemudian yang kedua antri. Antri. Misalnya di Hong Kong itu sampai di TikTok tuh rame katanya kalau ada suara kayak suara lampu merahnya Hong Kong gitu ya. Itu tahu. kayak identik banget di Pedestrian. mana-mana tuh. Suaranya begitu. Itu walaupun udah kosong, gua pernah video itu. Udah kosong banget tengah malam jam 1. Itu orang tetap taat. Nggak ada yang terobos. Ada satu orang. Gua orang udah kosong deh kata gua. Orang udah kosong deh. Di sini kayak gitu kan? Di sini kayak gitu. Di sini kan gitu kan. Kalau dipikir logika, ya nggak ada yang lewat juga. Iya. Ini nih yang bikin kecoreng nih. Iya. Gue kayak
Kayaknya kosong, betul-betul kosong. Iya, setuju. Bukan jauh ya, bukan Iya, jauh. iya. Ada mobil jauh. Ini enggak kosong. Kosong. Tapi orang tetap taat banget. Sama bersih, Bib. Bersih. Iya, Bahkan kan? kemarin lagi viral di TikTok, ada cewek di Jepang atau cowok pakai kaos kaki putih, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki, kemudian jalan di jalanan Jepang dan setelah itu tetap putih bawahnya. Oh iya, Saking bersihnya. gue pernah lihat. Enggak, terakhir dia jalan di cat putih. Dia bersih. Enggak, saking bersihnya. Benar, saking bersihnya. gue lihat itu. Tapi gini, Gua agak trauma nih begini nih. Kenapa sih? Gue udah pernah lihat kata dia. Soalnya gue kalau nunjukin video ke bini gue selalu begitu. Udah nonton nih. Emang kenapa sih Video traumanya? lucu. Traumanya di mana? Iya, kalau ada orang bilang, udah lihat kan sekarang seringnya gitu orang. Oh. Gue dapat nih video lucu. Terus tunjukin ke bini orang. gue Tunjukin ke kan. orang. Nggak ketahuan dong udah, dia. iya, udah lihat. Gua udah lihat. Cuma kan tidak berlaku sebaliknya. Iya. Kalau bini kita yang nunjukin ke kita, Kalau kita ngomong kayak begitu, kita harus harus punya tertawa respect. Ternyata Habib pun respect dengan istrinya ya. Luar biasa. Kalau gue biasanya nadanya di do doang. Tapi Ana senang banget hari ini karena Ana dikelilingi oleh Habib ya. Ada Habib Sahil Mulahel. Dia gak terkenalnya Habib lebih kan? Maksudnya gimana? Dia nggak terkenal Habibnya. Nggak terkenal Habib. Iya, dia harus ngejelasin kalau mau orang baru. Kalau dia orang gue sama orang baru harus ngejelasin. Enggak, maksudnya biasanya itu sebutan Habib dulunya. Bahkan gue aja gak pantas. Gue tuh awal-awal disebut Habib tuh gue klarifikasi berkali-kali bahwa Habib itu sebutan bagi orang yang punya ilmu agama sudah tinggi dan punya jam terbang dakwah sudah panjang. jadi intinya berdakwah. Seharusnya dia berdakwah dan ini berarti ini makna aslinya kah atau yang sekarang mulai dimaknai? sebenarnya makna secara bahasanya Habib itu adalah kekasih. Kasih Makanya kan? orang Arab kalau manggil satu dengan yang lainnya kan Habibi. Habibi. Iya, Gitu, jadi maknanya kekasih. Kenapa dia dicintai, dikasihi? Karena dia mencintai dan mengasihi orang lain. Iya. Jadi mana dasarnya itu. Tapi secara istilah itu biasanya sebutan kepada keturunan Nabi yang memiliki ilmu agama dan mendakwahkan ilmu agamanya. Oh, jadi harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Nggak cuma sekedar bukan ada darah ilmu, doang. harus ada ilmu agama. Oh iya benar, ilmu dan agama. mendakwahkan ilmu agama. Kalau dulu itu, makanya gua aja dulu cuman karena kelamaan klarifikasi lama-lama Cuek. Iya, lama-lama kayak podcast dari Kobuzer gua kemana-mana Ya udahlah, klarifikasi. gitu aja ya. Udahlah. tapi gua jadikan itu kayak doa aja. Nah makanya kalau Sahil enggak dipanggilnya biasanya Sayyid, iya. Iya. Sayyid. Kalau di itu- kampung gua dipanggilnya Iye. Sayyid itu apa lagi? Secara definisi. Kalau Sayyid itu ini aja istilah secara bahasa artinya tuan. Oh, sama kayak bahasa kalau- Arab biasa dia. Betul. Kayak ngomong tuan ini gitu. Iya, tuan ini, tuan itu gitu. Oh. Kalau yang Arab non Habib itu disebutnya Syekh. Syekh. Syekh itu guru. Karena dulu nenek moyang kita bergurunya sama nenek moyang lo. Kok tahu Jam- dari moyang gua? Ya bergurunya, karena nenek moyang lo dulu ngajarin agama, ngajarin apapun kepada kita. Jadi kakek lu itu dipanggilnya Syekh Hadi. Mas Syekh Syekh itu Hadi. jamaknya. Oh. Dulu tapi Ya dulu. sekarang kagak. Iya, gua tahu. Kalau orang meninggal, Bukan gua mau belajar apa dari lo? Apaan? Gua belajar sabar dari gua. Oh iya. Sama belajar komedi, dia tulang punggung komedi. Nggak ada. Lucu banget dia. Belum keluar gue Nah, soal Habib. kita tes. BSI kan ada singkatannya tuh, lucu Ada singkatan singkatannya. lucunya. Lu kan udah mikirin. Ada, Tahu BSI. banget BSI. BSI itu lucu. Singkatannya. B. Iya, B-nya apa? Bagusnya. S. S. Senangnya. Bagusnya, senangnya. Mana brandnya? Sebentar. Semuanya kata sifat. I-nya, Kata sifat. I-nya, ini kan pasti punchline-nya nih, Beb. Nih, I-nya Iya, punchline-nya iya, nih. iya. I-nya punchline-nya. Bagusnya, senangnya, I-nya apa, BSI? Indahnya. Ada tulisannya. Bagusnya, senangnya, indahnya. Bank Syariah Indonesia gitu. Bagus ya enggak kurang ya? Oke lanjut ke selanjutnya. Enggak, Jangan tolong begitu. gua B gak ada masalah. I gak ada masalah. Cuman S. S itu kan syariah ya. Iya. Lu lebih memilih kesenangan daripada kesyariaan. Wow. Komedi aja dikritik guys. Komedi dikritik loh. Gue mau nanya soal Habib. Ya udah tanya. Di luar negeri ada Habiban nggak?
Ada, cuman istilahnya berbeda-beda. Apa namanya? Ini di mana nih? Di Yordania, apa di Arab Saudi, apa di Kairo, apa di mana? Dimanapun. Misalnya di Mekah. Iya. Di Mekah itu dipanggilnya Abuya. Abuya? Iya, Abuya Said Muhammad Al-Maliki yang sudah meninggal dilanjutkan oleh putranya Abuya Said Ahmad Al-Maliki. Tapi maknanya sama. Dipanggilnya juga Sayyid juga. Oh bukan, enggak yang keturunan Nabi itu bukan? Itu. Iya, itu. Jadi Tapi setiap negara, iya dulu pernah dipanggilnya itu Sayyid. Oh. Pernah dipanggilnya Habib. Pernah dipanggilnya Imam. Misalnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi itu panggilan berdasarkan wilayah aja. Oh, berarti ntar di Mesir beda lagi. Beda lagi. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Berarti kalau soalnya ada yang suka nanya tuh, Habib tuh ada di sini doang apa di luar negeri? Enggak, juga ada. Di Jepang negeri. ada apa panggilannya, Hil? Yang di Jepang. Matsushito. Dipanggilnya Matsushito. Iya kan? Matsushito tuh bukannya justru minuman keras ya? Enggak deh, minuman keras sembarangan Matsushito. Kok lu tahu? Enggak keras loh waktu itu. Enggak ada minuman keras Matsushito. Enggak, gitu. tapi gini. Jadi clear ya soal Habib ya? Iya, jadi intinya Habib itu adalah seseorang yang punya ilmu, ilmu agama Dan mendakwahkan ilmu agama tersebut, dan beliau ini adalah keturunan dari Rasulullah begitu. Punya garis keturunan situ, makanya disebutnya adalah Habib. Dan Habib ini di luar negeri pun juga ada. Tapi dengan istilah-istilah yang berbeda gitu. Masalahnya adalah jangankan di luar negeri ya, di sini pun istilahnya kan berbeda-beda. Iya, kita nyebut berbeda-beda. guru kita, ada yang nyebutnya Abuya. Ada yang menyebutnya imam, ustadz. Banyak Habib yang dipanggil ustadz tuh banyak. iya. Oh iya benar Ustaz. Banyak, iya. Tapi lu terbeban nggak dengan Label Habib itu gitu, atau bikin lu jadi bangga? Apa lo biasa aja? Yang jelas gak bangga. Enggak bangga? Enggak. Karena kenapa? Karena gue lahir di kampung yang 500 kakak Habib semua. 500 kakak. Habib semua. Habib Kampung semua. Arab. Kampung Arab. Wah. Jadi bukan cuma kampung Arab, kampung Habib itu. Jadi kalau gue di sana bilang, gue Habib, gue juga. Ini Iya gak ada sih. privilege. Makanya dia cabut ke Jakarta biar bisa Iya, itu dia. Dia bukan bisa berkompetisi, dia supaya nggak ada kompetisi. Dia kabur ke Supaya Jakarta. gak ada kompetitor. Ini mohon maaf ya. Iya, kayak lo berani lo dagang parfum di Condet. Kompetitor lu di mana-mana. Iya, betul. Ini mohon maaf ya. Ini gue ceritain aja. Di RT gue aja. Di RT gue deh ya. Yang mau imamin sholat berebut. Oh. Karena Merasa iya ini kalau semua. kalau ada yang kurang pantas menurut si A gitu misalnya ya. Itu suka kayak bacaannya kurang tuh yang tadi gitu misalnya. Iya. Oh, diomongin gitu. Lu 500 kakak Habib yang jadi imam siapa? Betul. Makanya garis keturunan udah. Yang dari nenek moyangnya emang imam udah gak berubah-berubah. Oh. Tapi kalau gue yang jelas kalau sebagai privilege enggak. Tapi sebagai tanggung jawab. Oke. Gue diajarkan dari kecil oleh ayah gue bahwa Habib itu tanggung jawab. Bukan privilege. Bukan privilege. Dan tanggung jawabnya itu salah satunya adalah mengemban amanah untuk mendakwahkan Islam. Dengan berbagai caranya. Salah satunya misalnya ada yang pakai musik. Ada yang mendakwahkan pakai musik. Betul. Ahmad Albar tuh Habib tuh. Oh iya dah, secara Albar. itu marganya. Secara marga banyak tuh. Irama? Enggak. Irama soalnya itu dia mendakwah dengan musik dia. Dia bukan Habib. Kenapa? Lah, kalau dia punya ilmunya kan enggak apa-apa. Enggak semua orang yang mendakwahkan Islam lewat musik adalah Habib kan. Saya enggak tahu. Betul. Lagian Ahmad Albar gak mendakwakan dengan musik. Cuma ada Habib yang di musik. Iya, ada. Ada yang di Radio. Nah, di radio tuh yang gak ada tuh menurut gua. Belum ada tuh. Di radio sampai sekarang belum ada dakwah. Belum. Masih dicari. Belum. Sampai sekarang. Iya. Betul. Soalnya kan apa yang di setel musik. Nggak ada. Paling kelas soal konten kreator. Paling itu bentuk. Iya. Tapi kalau dakwah konten Islam, kreator, ilmu iya. gitu-gitu belum ada. Karena nggak ada ilmunya. Secara radio ya, di radio ya. Penyiar radio ya belum Iya. ada. Sampai sekarang, Bib. Kalau gua pelatihannya santri digital, santripreneur. Dia apa pelatihan? Gue juga ngisi ya. Musik haram. Ini dong. Habib, nggak boleh begitu.
Nggak boleh musik haram. Musik traffic iklan gitu. Banyak. Nggak cuma musik doang konten kita. Ada traffic info gitu. Orang kan begini biasanya zikir ini ngurusin mus. Lagi Gila, lu orang lawas banget ya. Mutar lagu masih begini. Oh enggak, gimana? Tinggal klik sekarang. Tinggal Klik doang. Betul. Orang lawas lu tuh ya. Emang radio tape begini-gini. Jadi intinya itu nggak jadi beban buat lu ya, tapi jadi tanggung jawab aja. Jadi tanggung jawab. Bahkan ketika gua kecil, itu kan jadi beban justru bagi gua. Iya. Karena misalnya sampai nongkrong di depan rumah nggak boleh tuh gua waktu kecil. Kenapa? Karena dianggap nggak pantas. Soalnya rumah orang kan? Rumah orang nggak nongkrongin kan? Enggak, rumah gua sendiri aja. Megang linggis gak lu waktu itu? Enggak, kan gua Madura, celurit. Oh iya, aduh, ya betul juga. Enggak, kenapa kan cowok, bebas lah. Tetap aja dianggap nggak pantas, mengurangi kewibawaan. Oh, Karena iya, kita paham, itu paham. dianggap harus kalau ngelihat kita ingat kepada Nabi Muhammad sebagai teladan harusnya. Jadi nggak pantas. Malah duduk harus di depan sering ke rumah. masjid kali ya gitu ya? Iya. Nggak kalau Yang di kedua, masjid. nah yang kedua itu ke masjid. Pokoknya nongkrong di masjid. Bainal maghribain, di antara maghrib dan isya itu sering di masjid, atau kalau di rumah belajar ke bokap gua. Itu yang gue bilang sama lu, nggak boleh nonton TV atau apapun. Iya. Ngaji kan? Iya. Sampai maghrib, sampai isya. Kemudian bahkan detail-detail kecil itu contohnya cukuran, nggak boleh aneh-aneh gua. Oh. Cukuran rambut. Cukuran rambut Gini aja. gue dari kecil udah gitu aja. Cuman pakai yang sentimeter itu. Iya. Srot Iya, gitu aja. sret. Warnain rambut, Oh, nggak gila, boleh. lo nggak boleh. Anting tindik, nggak boleh. Ya kan nanya ini, nanya. Tapi itu ada bekas anting. Dulu. Ya benar nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Baju gimana baju? Baju juga nggak boleh yang Nggak boleh aneh-aneh. macam-macam kan? Pokoknya hidup gue flat banget. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Enggak, tapi lu waktu masalah potongan rambut lu nggak pengen kayak orang-orang gitu, potongan rambutnya keren Jadi gitu. orang dulu itu zaman gue kecil itu potongan rambut di sekolah gue di sininya ditipisi Pompadour namanya. Dumbledore. Pompadour. Botak pinggir. Iya. Tipis kan, Tipis, gradasi. Iya. Iya. Oh enggak, kalau dulu enggak gradasi. Langsung tipis. Iya, jadi di sini tebel banget. Oh, ini polos? Iya. Oh gitu. Nggak tahu tuh model apa. Itu dulu pas gue kecil ada istilahnya model Underarm bukan tolol. undercut aja. Undercut tolol. istilahnya. Underarm mah ketek banget. Ya lagian lu berdua ngejokes kan gue bingung gitu yang mana. Underarm nih tolol. Lu bingung. Yaudah kita ulang. Enggak usah. Ya atu-atu timingnya gitu loh. Saya tuh pusing. Emang, itu yang bikin gue keluar dari kampung gue. Habib pada nggak tahu timing. Keluar aja kata gue. Oke, tapi lu nggak bisa karena nggak dikasih sama bokap. Gak boleh. Nah saat itu gue merasa kehabiban itu beban bagi gue. Bahkan gue kayak benci kepada diri gue dan keluarga gue sendiri. Iya pastilah Karena bisa kamu lihat anak-anak yang lain kan. Iya, karena itu dianggap menghambat kreativitas gue, menghambat seneng-seneng gue. Pokoknya inilah banyak. Tapi sekarang lu jadi kayak gini nih. Lu malah nggak ada kompetisi nih. Lu hadir sebagai pendakwah di dunia pop culture. Betul kan? Iya. Dan nggak ada pesaingnya. Istilahnya dakwahtainment. Dakwahtainment. Itu ada istilah akademisnya. Itu kalau di akademis penelitian tentang dakwah di tempat entertain itu disebutnya dakwahtainment. Enggak, tapi di posisi lu saat ini, lu tuh pernah kayak dilema gak sih? Gue mau jadi sosok pendakwah aja atau gue mau ngelucu nih? Itu yang gue sering khawatirkan. Bahkan beberapa kali gue nangis karena itu. Kenapa? Apa Lu yang bisa dipikirin? nangis? Betul. Nangis dia. Iya, Nggak nangis percaya gua. gue. Ya Allah, gue pernah lihat dia nangis. Tetes air mah. Obat mata. Enggak. Karena gini. Itu salah satunya di-trigger oleh ketika Yura Yunita rilis lagu baru. Kemudian dia minta gue berdoa, kemudian dimasukin ke lagu barunya. Yang lagunya itu dari setelah dia pulang umroh. Judulnya Tanda. Jangan lupa dengerin. Ini baru lagunya. Enggak kalau lama kan? Oh baru. Lagu baru Tanda. Nah, di sana kemudian gue ditanyain sama ini juga Malik The Essential, gue pernah diundang ditanyain ini juga dan gue nangis karena gue tuh sekarang punya kekhawatiran bahwa gue nih masih ngedakwah apa udah menikmati dunia entertainnya hiburannya. aja, Iya. dunia hiburannya aja. Gue seneng pada sorotan kameranya. Ini masih berkah atau sudah istidraj?
Karena kalau di Islam kan ada Iya, istidroj. istidroj. Ketika lu tersesat dikasih tahu gak tetap bandel, maka Allah tambah kesesatan itu dengan tersesatnya karena harta ditambah gitu. hartanya, Dikasih- popularitasnya ditambah. Dikasih apa namanya kebahagiaannya terus menerus malah Iya, gitu. Oh, ada iya. gitu ya? Ada. Tapi di dunia aja tuh ya. Di dunia Iya. aja. Terus. Nah itu gue tuh sering menghabiskan waktu sendiri itu mikir ini gue nih istidroj atau berkah ya. Ini Terus? udah di titik Mana nih? cuma ngejar popularitas. Ya. Soalnya sekarang gue kalau mau ceramah nyiapin beat bukan nyiapin dalil. Iya, kalau mau ngomongin apa? Punchline-nya di mana oh, nih? bisa Punchline-nya di di mana sini nih? gitu. Punchline-nya Enggak, karena kan lu udah hafal dalil-dalilnya juga maksudnya udah lu Betul. kuasai kan. Bersyukurnya gue lahir dari perkampungan yang lucu. Hmm. Yang memang sense of comedy-nya oke. Ya. Kemudian gue menikmati komedi, suka komedi, nontonin komedi, dan sering membayangkan dulu tuh kalau nonton orang ceramah, kalau nonton komedian itu gue sering membayangkan, kalau gue di posisi itu gue bakal ceramah ini, kalau gue ditanyain itu gue bakal angle-nya lu udah iya, tahu, kalau gue bayang ya? komedi, gue begini. Sebenarnya komedi gue gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman karena Habib, karena diselipkan di ceramah-ceramah, punya efek lain karena Habib ngejokes nih. Jobib nih, jokes Habib nih. Ada Jobib, Jokes Habib. Sama kan lawakan gua sama dia. Iya benar. Sama kan? Iya. Entertainment. Jobib. Jokes Habib. Keren banget lu, Bib. Sama gua. Enggak, sama dia. jadi gitu. Jadi akhirnya udahlah. Yang penting gue terus waspada. Cara gue terus waspada adalah pertama berada di bawah bimbingan guru gue. Masih? Masih. Sampai sekarang? Setiap langkah apapun yang baru di dunia dakwah itu selalu gue konsultasikan dulu ke guru gue. Bahkan dulu login itu konsultasi dulu ke guru gue. Habib Jindan? Ke Habib Jindan, bahkan ke Habib Umar bin Hafid. Jadi semua langkah-langkah baru gue dalam dakwah selalu di Konsultasikan dulu. Misalnya gue bikin Habib for Kids, jawabin pertanyaan anak kecil. Itu gue konsultasikan. Biar gue memastikan bahwa ini betul-betul dakwah. Dan buat ketenangan hati lo juga ya menjalaninya ketenangan ya. hati gue. Kemudian yang kedua tentunya doa. Hmm. Kemudian yang ketiga ya mulai menjadikan itu sebagai bagian dari renungan-renungan gue ketika ngonsepin dakwah gitu. Oh jangan sampai nih komedinya gitu. Makanya sebenarnya gue relatif waspada itu dari awal. Makanya setiap event gue endorse sekalipun itu peraturannya adalah yang bikin kontennya harus kita. Oke. Harus gue. Dan harus mau ada sisi dakwahnya. Kalau cuma jualan doang, misalnya kayak podcast ini nih, jualan doang, jualan parfum, jualan ini, jualan itu, gue gak mau tuh. Harus ada dakwahnya pokoknya. Iya gak mau gue di sini nih. Ada kita dakwahnya. Apaan dakwah? Makanya kita datangin lu nih sekarang dia tuh sekarang. Lu dari tadi udah berdakwah tahu Iya. tanpa disadari. Bukan Iya. di lo berdua di podcast ini. Apa gue dengerin lo? Lu udah nonton podcast ini? Iya. Pernah nonton? Iya. Episode mana? Iya kata gue, ini podcast Bahlul apa podcast kosong nih? Sembarang. Podcast Coba gue mau denger yang inspiring dari podcast ini. Satu quote gitu apa? Beb, dua-duanya nyolek dengkul. Nah, lu emang lu. Dua-duanya nyolek dengkul. Ini bukti podcastnya kosong. Kita kan isinya dari narasumber. Makanya kita banyak nanya gitu loh, Beb. Simbiosis mutualisme. Jahat lu ya. jadi gitu. Akhirnya kalau endorse misalnya. Ya. Ya gue tetap satu pertama kontennya dari gue Ya. dan ada dakwahnya. Kemudian yang kedua hasilnya juga itu cenderungnya tetap untuk kebutuhan dakwah. Oke. Misalnya gue punya rumah cahaya itu rumah sehat mental gratis, ngasih konseling psikologi secara Jadi lu profesional bisa gratis. salurin ke sono. Iya gratis tuh siapapun ada di Instagramnya @info_rumah_cahaya. Lu tinggal daftar siapapun itu dapat psikolog profesional gratis. Oh, oke. Nih, karena gini, Kayaknya lu butuh tuh mal. Kenapa gua enggak butuh psikolog Butuh profesional. sih menurut Nah, gue. orang yang denial kayak gitu, itu yang butuh. Enggak, gua enggak butuh. Itu orang yang gini, itu yang butuh. Tapi gratis ya? Enggak, gue pengen nanya gini sebenarnya. Sebenarnya godaan paling besar buat seorang pendakwah itu Fulus. Duit. betul, iya dong. Duit. Iya dong. Duit, Iya. cinta. Iya duit, cinta terhadap duit. Enggak, cinta kepada Masa mintil-mintil? Ini ya duit, ini duit, Iya, ini duit, duit, ya kan? oke. Nih, pertanyaan gua, dilema itu pasti lo konsultasikan juga ke guru-guru lo tuh pasti kan? Karena masa gua harus menghargai ini sih? Masa gua harus
kasih rate untuk ini sih gitu-gitu. Lo konsultasikan nggak, Bib? Pertanyaan yang jelek banget. Kok jelek banget sih? Kenapa? Kenapa jelek banget? Kenapa jelek banget? Enggak ada. Iya kan? Tapi Karena ya, kan dilemanya di situ pasti. kalau gue orang kebetulan, pendakwah. gue selalu bilang bahwa gue itu bukan orang baik. Tapi gue dididik dengan baik oleh orang tua gue. Orang tua gue 40 tahun itu gak pernah kerja. Tapi mewakafkan dirinya untuk masyarakat. Dakwah. Dengan mengurus lembaga pendidikan, dakwah, sosial, dan budaya. Oke. Jadi 40 tahun tuh nggak kerja. Dari mana dapat duitnya? Dari sarang walet. Kebetulan dapat warisan rumah. Entah kenapa, mungkin karena keyakinan beliau dan kebaikan beliau, akhirnya dimasukin walet, tinggal diambil doang, nggak usah diurus. Akhirnya jadi usaha ituan. Nggak usah bahkan kan. Ya, maksudnya dapat duit dari situ, kalau nggak kan? ada duit, ngambil aja. Terus jual, gitu aja? Jual, gitu. Walaupun ya secara ekonomi pasti Lepas lemah aja. ya, Iya. lepas. Iya. Nggak sampai di bawah garis kemiskinan, tapi pas lah Iya. di garis Cukup kemiskinan lah. tuh. Nggak cukup juga. Oh, nggak cukup? Nggak cukup juga. Tapi nggak miskin. Sampai di Jadi garis kemiskinan. gua menduga bahkan ibu gua tuh penuh kasih sayang kata gua. Ketika gua kecil tuh disuapin. Pas gua curhat ke ibu gua, ibu tuh Umi tuh ini kasih sayang banget. Bukan, itu mah nasinya karena sisa piring. Dia sering begitu. Nah, gue dididik dengan itu. Beliau beli mainan buat sekolah. Oke. Beliau beli makanan buat sekolah. Pokoknya semua dedikasinya itu untuk sekolah. Nah, gue tumbuh di tradisi itu bahwa hidup itu wakaf umur bagi manusia lain, siapapun manusianya, apapun agamanya, sukunya dan lain sebagainya. Itu yang nempel di core memory gue. Sehingga ketika gue sekarang lumayan dapat penghasilan, itu kebahagiaan gue bukan dibuat-buat, ya dengan bantuin orang lain. Oh iya, lu salurkan. Gue salurkan. Bahkan bokap gue itu punya, mungkin karena kelamaan miskin ya, jadi punya kayak sentimen kepada orang kaya. Gimana tuh? Dia kalau kayak kok bisa dia kaya ya? Dari mana nih? Iya. Gitu kan? Ada kecurigaan di situ kan? Bukan kecurigaan, kayak mungkin kan dia kelamaan miskin ya, Iya. sehingga kayak ada tanda tanya setiap ngelihat orang kaya. Kok bisa itu muncul terus? Itu muncul ya. Mungkin karena beliau juga, gue kayaknya udah kerja ini kerja itu tetap Iya, aja. iya, Gitu. Nah, gue juga begitu, sehingga kemudian gue itu kayak tidak pernah menikmati apa yang gue hasilkan. Makanya kemana-mana masih cenderungnya itu pakai motor. Kecuali kondisi-kondisi tertentu yang mewajibkan gue pakai mobil. Itu pun mobil gue ya di kondisi-kondisi yang benar-benar harus pakai mobil, misalnya hujan dan lain sebagainya. Dan bagi gue itu satu hal yang berat kalau tidak dibiasakan. Kalau nggak dibiasasan. Nah, dalam segala hal, termasuk akhirnya yaitu bantuin orang lain. Jadi selama itu untuk kembali ke umat lagi ya nggak apa-apa lah, kurang lebihnya gitu ya. Nggak apa-apa. Ajarkannya seperti itu ya. Satu lagi pertanyaan. Apa hukumnya? Banyak nanya lu. Iya, karena kan lu dakwah, itu juga jawab gue. Gini, Bib. Apa hukumnya orang yang Haram sih kayaknya. Belum dong. Kalau lu yang Sabar. nanya pasti Belum. kayaknya apa hukumnya haram. Apa hukumnya orang umroh 7 kali di saat temennya belum umroh sekalipun? Apa hukumnya? Kayaknya nggak jauh nih. Buruan, Bib. Kasih ayat-ayat di saat dia punya kesempatan untuk mengumrohkan orang-orang di sekitarnya, tapi dia umroh 7 kali bahkan menuju 8, tapi temennya belum umroh, Bib. Apa hukumnya, Bib? Buat orang itu. Silakan, Bib. Berarti temennya gak suka umroh. Apa? Kenapa temennya gak suka? Kenapa temennya gak suka umroh? Oh gitu. Kan penghasilan lu relatif sama, kerjaan lu setiap hari bareng. Berarti lu seharusnya bisa umroh. Belum tahu ngomongin penghasilan sama. Kita tuh sama. Sama kita penghasilannya. Lu kirain lu berdua nih tepuk sakinah berpasangan. Oh enggak. Beb, ini kita mau nanya. Ini hal yang paling dasar ya. Di dunia ini sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya kita lakukan tuh dosa, tapi kita udah terbiasa melakukan itu dan kita nggak sadar kalau itu dosa. Kebas. Iya. Kebas. Lo tahu nggak apa itu? Ada kalau di sini ya, Iya. kerasanya paling tidak gibah ya. Nah, Oh iya bener, gibah. itu kan gibah sebenarnya Gibah. dosa banget kan? Dosa banget. Bahkan di Al-Quran, salah satu bentuk dosa yang serius, kata para ulama, adalah ketika dosa itu dibicarakan langsung di Quran dan hadis. Kalau udah dibicarakan secara gamblang di Quran, apalagi, maka dosa itu harus lo benar-benar serius untuk hindari.
Oke. Jadi nggak Yang boleh kedua, ngomongin orang. kalau dosa kaitannya dengan sesama manusia. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa lu kepada sesama manusia sebelum lu meminta maaf. Bukan mendapatkan maaf ya, tapi meminta maaf. Dia maafin atau enggak urusan dia sama Allah. Ya. Urusan kita minta maaf kepada dia. Nah, ghibah itu kan disebut di Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga kaitannya dengan manusia lain. Dan yang ketiga, ghibah itu secara tidak langsung itu bisa jadi semacam pembunuhan. Maksudnya? Karena gue bilang gini, itu orang sekarang pernah ditanya gue, itu orang Madura kalau kemana-mana bawa celurit itu gimana sih? Kata gue orang Madura bawa celurit itu kayak orang Jawa bawa keris kalau lagi nikahan atau acara-acara itu sebagai fashion aja, ritual, sebagai inilah identitas, seremoni ya betul, identitas. Tapi yang gue pikir seandainya pun itu sebagai senjata tajam, itu mentok hanya bisa melukai tubuh kita atau membunuh nyawa kita. Ya. Yang lebih gue takutin bukan celurit tapi kenapa HP? Dia bisa melukai hati kita. Bener. Kalau tubuh diobatin sebentar selesai. Tapi kalau hati mungkin nggak bisa diobatin seumur hidup dan bisa membunuh karakter kita. Oh iya benar. Iya. Lu kalau dicelurit mati, udah selesai lo, nggak jelek lo. Tapi kalau lu dibunuh karakternya, lu udah mati aja masih digibahin. Iya benar. Ini benar. Orang di sini nih yang mati nih begini. Makanya kata gue, kadang kita tuh nggak sadar apa yang menurut kita dosa seolah-olah remeh, padahal besar. Bahkan kata para ulama, sebenarnya itu nggak ada dosa kecil. Semuanya dosa aja. Semua karena itu pengkhianatan kepada yang maha kuasa dan maha lembut, maha kasih. Gitu. Dan nggak ada dosa besar kalau dia diistighfari. Karena mati taglibu ghadabi. Ampunanku jauh lebih besar dari murkaku. Anda suka tuh yang barusan? Iya. Kalau punya dosa besar ya. Bukan gitu. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Membunuh atau sembarangan ya kalau yang ngomong. Kan dosa besar lu syirik. Insya Allah. Syirik insya Allah enggak. Mustahil enggak syirik lu? Ya kagak ngapain? Enggak lu. Enggak. Karena itu termasuk syirik lo. Bohongin istri lu, gua. Ngapain lu? Iya. Itu gimana? Gua lagi sama Sahil enggak? Iya, gitu. Iya. Kayaknya gua suka gitu juga. Termasuk gini enggak? Ketika kita menunda-nunda untuk berangkat haji padahal kita mampu. Oh, kalau itu iya. Iya kan? Iya. Itu dosa, Beb. Dosa lah. Oh iya, kalau kita mampu secara ekonomi gitu ya. Mampu secara ekonomi. Bahkan kata para kekasih Allah, para sufi, spiritualis muslim, itu disebutnya ayat fafirru ilallah. Bersegeralah menuju Allah. Itu ayat tentang haji. Oh, soalnya pada pakai alasan ini belum dapat panggilan gitu, Bib. Nah, itu. Belum dapat panggilan, lu gak punya HP gimana mau dipanggil ya? Iya, gitu. Ngomongnya sampai gini nih. Belum dapat panggilan. Gitu, Bib. Pengen begitu, Bib. Gue gak ngerti sih. Gak maksudnya beneran. Kan banyak suka begitu kan? Iya. Belum dapat panggilan gitu. Padahal gak berangkat-berangkat. Gue tuh inget banget waktu pertama kali ketemu itu kan lu ngomong sama gue, bahkan lu belum umroh sama sekali. Gue belum umroh belum sama haji. sekali. Kapan nih? Belum haji. Waktu yang kita ketemu di acara kondangan itu. Tapi sekarang udah kan? Terus wah, sekarang gue sombong banget. Gak usah sombong. Tiba-tiba selang berapa bulan Umroh dia? Berangkat ya. Gak lama berangkat lagi jadi petugas haji. Bahkan haji gue agak rumit sebenarnya. Karena gini. Karena gue itu kedua orang tua gak pernah haji. Karena memang tidak mampu secara mental. Karena kedua orang tua gue punya fobia tempat tertutup. Jadi gak bisa naik pesawat. Oh gitu? Iya, jadi kalau naik pesawat tuh sesak nafas dan membahayakan. Jadi belum pernah dong? Gak pernah. Naik pesawat, iya. Oh, belakangan. Dulunya mudanya bisa. Tapi kan miskin ketika muda ya, belum mampu secara finansial. Sekarang belum mampu secara mental. Ini yang jarang orang sadari bahwa mampu dalam haji dan umroh itu juga secara mental. Nggak cuma fisik sama materi. Betul. Kalau enggak nyampe sana, gue kan petugas haji. Itu banyak orang yang secara mental terguncang. Kayak gimana sih maksudnya? Akhirnya dia cerita, saya ketemu sama anak saya yang sudah meninggal. Oh iya, banyak tuh. Iya, subhanallah. Mohon maaf, ini subhanallah atau demensia ya. Kita pastikan dulu nih. Karena ini udah uzur dia, udah lanjut ada usia. Demensia itu banyak banget ketika haji. Tapi katanya ada mitosnya kalau misalkan kita ke sana, kita bisa bertemu sama orang yang mirip dengan
siapa keluarga kita yang udah nggak ada gitu, Bib? Bisa jadi, tapi juga bisa jadi itu karena demensia, karena masalah-masalah mental. Possibility-nya ada ke arah iya, sana karena sebenarnya. sekarang seringkali orang kalau pulang haji, pulang umroh selalu ditanyain, apa keanehan yang terjadi di sana? Iya, Nggak gitu. Nggak mesti keanehan. Iya. Itu mah kewajiban aja. Emang lo abis sholat terus ditanya, merasakan apa tadi pas sholat? Nggak ada, Iya, mah iya, itu bener. memang kewajiban aja gitu. Jadi kalau misalkan ada orang nih, Bib, dia udah punya penghasilan banyak nih. Ya. Ada ratusan juta gitu Ya, kan insyaallah, amin, amin. Ya. Amin. Nah, duitnya itu nggak mau dipakai buat daftarin haji dulu. Nah. Malah itu dibeliin gimana? Fortuner, Bib. Beliin Fortuner. Ini orang-orang yang punya Fortuner emang ngapa? Emang gua butuh. Itu gimana, Beb, hukumnya? Duitnya ada di Ana lagi. Lo malah muterin. Yang jelas sih ketika mampu maka harus disegerakan. Segerakan ya. Karena kenapa? Pertama, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Betul. Kemudian yang kedua, itu adalah kewajiban kita Iya, sebagai seorang muslim. Dan kemudian yang ketiga, dalam haji dan umroh itu lo bisa merasakan aspek terpenting dan terdalam dari agama Islam. Oke, setelah lu haji pertama kali itu apa yang lu rasakan? Apa, Bib? Gini, gue selalu bilang bahwa ketika gue belum haji, gue bisa memahami bahwa Allah itu ada Oke. dengan akal gue. Gue bisa melihat bahwa Allah itu ada dengan melihat ciptaan kayak Kamal nih. Ini gak mungkin yang bikin Jepang. Jepang gak kira sekocak gini nih. Pasti yang bikin Allah nih. Honda. Iya, dengan mata gua. Iya. Tapi kayak lu dikasih minuman gitu misalnya kan. Misalnya lu dikasih minuman. Pengetahuan paling dasar lo itu dengan mata. Lu bisa lihat, oh ini teh karena warnanya coklat. Oh ini kopi. Ya. Itu 30% lah. Kemudian menjadi 60% kalau lo pahami. Oh ini warnanya hitam. Tapi hitamnya begini, oh berarti ini Arabica. Oh kalau kopi gitu misalnya Iya, ya, agak lebih dalam tapi lagi. puncak tertinggi pengetahuan ketika lo minum. Ketika lo minum, lo tahu rasakan, oh Iya. ini kopi. Itu puncak pengetahuan lo tentang kopi. Begitu juga tentang Allah. Kita melihat nih manusia dengan segala keindahannya, alam semesta ini gak mungkin yang bikin ini bukan Allah, pasti Allah. Setelah itu kita pahami. Gua kemarin miskin, sekarang gua jadi kaya karena gua berusaha. Pasti ini karena Allah. Ketika gua haji, gua seperti menyeluput kopi. Gua merasakan Allah itu hadir. Dan itu yang paling dalam perasaan. Apalagi ketika di Arafah. Itu terasa sekali bahwa gak mungkin Allah itu gak ada. Allah hadir di kita dengan segala wajahnya. Ada yang dengan bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Iya. Itu di bawah kuasa Allah. Bisa saja Allah melakukan itu. Ada yang berwujud kayak malaikat ngejagain kita. Iya. Bisa megang Ka'bah di saat rame gitu-gitu. Betul. Ada banyak lah keajaiban-keajaiban yang terasa bahwa nggak mungkin Allah itu ada karena Allah terasa memeluk kita. Dan salah satunya adalah apapun keadaan kita, Allah memeluk kita dengan segala dosa kita, dengan segala maksiat kita, dengan segala keburukan-keburukan kita. Allah memeluk dengan kasihnya. Karenanya gue nggak setuju kalau ada orang bilang gue belum haji, belum umroh karena gue masih kotor. Oh iya. Banyak tuh. Mekah dan Madinah itu bukan museum orang suci. Itu rumah sakit bagi orang-orang yang terluka batinnya. Ih, cakep. Justru karena lo kotor, lo kesana, lo mandi. Halo Bapak Pican, ya nih kita ini. Jangan nyalain orang. Jangan nyalain orang lu. Dia merasa kotor. Tapi ingat lo, kalau orang nggak haji, nggak umroh, padahal dia mampu, jangan menganggap dia yang nggak mau ketemu Allah. Tapi bisa jadi Allah yang nggak mau ketemu dia. Iya Allah ya Fatma. ngeri banget. Iya dong. Jadi kayak mengikuti prasangka hambanya ya. Lo nggak diundang bisa jadi. Iya, nah itu tapi kan bisa jadi topeng juga tuh buat jadi alasan. Topping apa? Emangnya coklat topping? Topeng, Bib. Jadi itu berlaku sebaliknya juga. Kadang-kadang ini orang cuma alasan aja lo ngerasa belum dipanggil. Kata orang Madura, seluas-luasnya alas itu bisa dihitung. Alas itu hutan. Iya. Oke. Tapi sekecil-kecilnya alasan nggak bisa dihitung. Alasan Apa tuh itu maksudnya? selalu ada aja. Selalu ada, alasan. nggak habis-habis kan? Iya. Padahal betul. mah lu sekarang kalau misalkan mau naik haji ya, Iya. itu ada skema yang gampang banget dan memudahkan
untuk lu bisa naik haji pakai Mitra Guna Berkah Haji Khusus. Ini dari Bank BSI. Betul Programnya sekali. itu namanya Mitra Guna Berkah Haji Khusus untuk mempermudah nasabah BSI berangkat haji lebih cepat. Masa tunggunya cuma 5 sampai 10 tahun doang. Betul, jadi nggak perlu nabung lama-lama karena limit dari program ini bisa sampai 1 miliar. Angsurannya tetap, saya ulangi, angsurannya tetap guys. Tenor sampai dengan 10 tahun dan dapat porsi haji resmi Kemenak pula. Ingat Gitu. ya, porsi hajinya resmi dari Kemenak. Ya. Oke, ini hajinya haji khusus ya. Jadi daripada nunggu sampai uangnya kekumpul dulu dan keburu berumur Nah, gitu kan. itu dia. Mending ambil program pembiayaan BSI Mitra Guna Haji Khusus untuk dapetin porsi haji resmi yang lebih cepat. Dan intinya kalau udah ada yang aman dan resmi, ya udah ambil berkahnya aja. Karena seringkali orang-orang ngumpulin akhirnya nggak kekumpul, Iya. nggak regis gitu loh. Maksudnya Iya. nggak terdaftar Nggak sampai berangkat. akhir hayatnya amit-amit ya gitu maksudnya. Betul. Jadi mendingan pakai si program Mitra Guna Berkah Haji Khusus ini dari BSI. Lo kapan? Oh, langsung. Langsung apa? Mbak, langsung Mbak daftar nih. Mbak, entar kita ngomong detail ya. Enggak, sekarang aja di sini. Nabungnya berapa? Agreementnya di sini, pembuktian. Nabungnya Nah, berapa? pembuktian. Beb, kalau orang kejebak begini gimana? Pembuktian lah. Langsung dong. Kejebak dalam kebaikan itu baik, Mang. Iya. Gimana? Gimana? Gue panggil dulu orang Ya udah BSI-nya. gini. Sabar. Gue panggil orang BSI-nya. Tenang. Nggak usah, nggak perlu panggil orang BSI-nya. Sini. Gue Kenapa? panggil dulu orang BSI-nya. Mana orang BSI? Ini. Mana orang Ini BSI? orang BSI-nya. Ini mah keluarga lu. Mukanya sama. Orang BSI-nya. Bener loh. Berasa kampung Arab gitu. Enggak, tapi gini. Tapi mungkin- emang sih, Apa? maksudnya kadang skema tabungan itu menjadi penting. Iya, biar nggak nunggu-nungguan dan kadang-kadang kita emang Nah, kadang kalau kita nabung sendiri, Nggak kayaknya dapet. ada tukang somai. Somai aja deh, iya kan? Iya kan? Iya, betul, kalau Kita mau kumpul-kumpul nabung kalau kan. nabung sendiri. Iya. Uangnya banyak kan dipakai buat pijet, Bib. Oh, maksudnya karena dia sakit-sakit. Betul. Iya, gitu. Nggak mungkin dia nggak nyapuin. Masa diterusin? Aneh banget. Tapi memang itu bahwa Iya. kalau kita udah punya niat aja itu gak cukup. Ya, Niat itu kalau di Islam itu harus bersifat aktif bukan pasif. ya. Jadi niat itu lu bilang, "Oh, gue udah niat haji." Gak bisa. Niat itu ketika lu udah mulai nabung. Nah, Di bukan BSI wacana di untuk mulut haji doang. itu bukan cuman wacana baru tuh. Nggak, dengerin Gimana gue. nabungnya? Di BSI. Iya. BSI. Dengerin. Lu mulai nabung Iya. itu berarti lu udah niat. Yaudah, ini kan gue udah tahu dari BSI ada Mitra Guna Khusus Haji itu kan. Iya. Pertanyaan gue lagi nih, ini pasti pertanyaan umat juga di luar sana. Lu Jadi merasa skema mewakili umat. Enggak. Tapi gue yakin iya untuk pertanyaan yang satu ini. Dengerin gue baik-baik. Lu berdua ya, Habib ya, dengerin gue. Jadi Iya, nih, yang bukan Habib. ya nih skemanya. Tadi gue udah nanya sama orang-orang BSI. Jadi kita tuh dibayarin dulu sama orang BSI. Iya kan? Oke. Dibayarin dulu untuk hajinya kita nih. Iya. Ya. Terus kita ibaratnya nabung tiap bulan di BSI sampai tenggat waktunya sebelum kita berangkat udah lunas. Oke. Misalnya tunggu gue 8 tahun, ya kan? Masa tunggu lu. Masa tunggu lo 8 tahun misalnya gue. Iya. Gue udah bayar dulu nih. Kan ibaratnya kayak ditabung tiap bulan tuh kan, kayak cicilan kan. Iya, nabung. Haji gue tetep sah kan tuh kayak begitu, boleh kan? Gak apa-apa Nah, kan? itu udah Dari hukum Islam. Hukum Islam Gimana, gimana? Bib? Nih, ini lu Penting ini. salah lu. Kalau gua ngerti banget, soalnya Husein tuh S-nya BSI tuh. Nama lu banyak maknanya ya. Kalau dijabarin nyembrengin ya. Padahal Habib B-nya juga bisa BSI. Dia ambil S-nya malah. Jadi SI. I-nya juga ada. Lengkap nama lu. Kita minta dari segi apa? Enggak. point of view, Islam aja untuk financial kayak begini gitu. Iya, gini, Islam itu pro kepada literasi. Itu dulu. Makanya ayat pertama adalah Iqra. Ya. Iya. Kemudian yang kedua, di antara literasi yang didorong banget sama Islam adalah literasi soal finansial. Oh iya. Iya, ayat terpanjang itu ayat tentang hutang. Apaan tuh ayatnya? Ayatnya. Iya. Ayat terpanjang Iya, yang tentang banyak hutang. itu tentang Jadi hutang tentang dan keuangan. dan menekankan bahwa kalau lu utang piutang dicatat. Artinya iya. literasi Ya. itu menjadi penting, literasi keuangan. Nah, kita seringkali merasa tidak mampu, pada sebenarnya mampu karena literasi keuangan kita payah. Rendah. Iya. Iya. Apalagi kalau kita udah lebih mengutamakan negara yang lain ketimbang Arab Saudi untuk haji dan umroh.
Karena kata Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu tinggikan apapun melebihi Nabi Muhammad. Oke. Ini gue jatuh. Kenapa dia? Kenapa? Enggak, itu gue pengen Panik nih gua. bukan Ada apa sih? bukan. Gue pengen ayat itu, Beb. Apa tadi ayatnya? Ayat tentang utang piutang. Iya, yang tadi. Lu ada enggak, urusan? yang barusan. Oh, yang Kenapa? Oh, ini Astagfirullahaladzim. Bukan gue dong, Bib. Kenapa gue? Kan temen lu yang ngerjain. Cuma Allahu Akbar bener-bener lo, Bib ya. Gue tuh dari awal gak berani, Bib. Karena lu kan pendakwah. Gue gak pernah ngerjain pendakwah. Emang temen lu. Terlalu husnudon ya. Sama dia kan? Kok sama semua orang? Gue. Lu salah ngira kan? Selama ini ternyata musuh dalam... Nih, mic-nya jatuh lagi. Beb. ganti kan kayaknya. Ganti gitu. Gue dari tadi tuh sebelum lo datang gue lagi mikir-mikir. Nih si Habib bakal dikerjain sama si Bewok apa kagak ya? Ternyata berani dia. Iya makanya. Enggak kan cuma minta ayat. Lo minta ayat, lo dapatnya emosi. Aman? Minum dulu. Enggak aman. Aduh, kenapa tadi geter? 3, 2, 1. Nungguin jatuh nih gua. Aduh, udah. Kenapa itu? Enggak. Jatuh lagi. Bukan karena belum pas. Kurang kenceng kali Oh, itu. belum pas. Nih. Oh, ketarik. Tarik. Nggak usah bacain lagi. Ini apa maknanya? Mik lo jatuh 3 kali begini. Dari segi pandangan Islam coba. Kayaknya ininya aja kurang ceket aja. Oke. Jadi jangan meninggikan sesuatu. Negara Meninggikan apapun melebihi atau Nabi sama Muhammad. dengan Nabi Muhammad. Oke. Jadi kalau lu udah pernah ke Korea atau ke Jepang Ya. atau kemanapun, tapi Betul. lu gak pernah ke Arab Saudi untuk haji maupun umroh, berarti lu meninggikan selain Nabi Muhammad iya. di atas Nabi Muhammad. Iya. Berarti kita harus mengutamakan itu dulu. Apalagi lagi ada pembiayaan dari BSI itu yang tadi. Nah, iya, gue sukanya ini kan skemanya nabung gitu. Ya. Jadi kan kita bisa aja nabung sendiri. Ya. Cuman masalahnya kalau ada Kang Somai, akhirnya kita Aduh, nggak bisa dah. turun bener tuh. dah. Kalau kita pengen ini, pengen itu, Ya. keluar iPhone baru dan lain sebagainya, Ya. pengen beli. Makanya paling enak nabungnya lewat BSI. Itu satu. Ya. Dan juga enaknya kalau ketika lu nabung, Ya. ketika lu nabung berarti ketika selesai tabungannya baru maka daftar. baru daftar lu nunggu lagi. Kalau di BSI lu nabung begitu selesai lu berangkat. Ya. Jadi udah diukur dan disesuaikan. Jadi dan intinya- enaknya kalau berangkat haji atau umrohnya karena nabung, Hah? jadi lu di sana bisa khusyuk beribadah. Oh Karena iya. tenang. Iya. Minimal norak, maksimal sombong. Cakep. Jangan pernah percaya sama berondong. Asik. Biarin, gak dapet biarin. Gue support aja, ngapa sih? Support aja. Itu gue lagi mengagung-agungkan quotes lu. Ini barusan. lawakan terreceh yang pernah lu denger kan? Iya. Gua bawaannya pengen ngeludahin gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, mantap. Jadi penyiar radio tuh gini doang ya. Gini doang. Udah bener lu ya, Gila, lu Bib, ya? mengentengkan ya. Lah, Bib, jadi penyiar radio nggak cuma gini-gini doang kayak lu bilang tadi. Sorry, zaman sudah berubah, bro. Oke, sekarang waktunya kita untuk masuk ke ceramah. Cerita sama Ana. Ceramah, cerita sama anak. Hanya apa? Nggak ada, nggak pakai ceramah. Oh, ceramah. Apa artinya ceramah? Cerita sama Ana. Ya maksudnya pelesetan ceramah kan? Nggak usah ada pelesetannya. Nggak pelesetan. Gue kalau ngomong bleketik, emang nggak harus ada apa-apa. Terserah gua. Orang program gua. Yang sopan. Kita masuk ke segmen, cek bleketik. Ini ngapa emang? Yang sopan jangan teriak-teriak ini Nggak pendakwah. teriak. Iya, nggak teriak. Yang Takutnya sopan. Pendakwah Nanti- apaan? Pendakwah disetrum. lu. Iya. Lu kayak negara-negara diktator lu. Pendakwah disetrum. Semua yang datang ke sini. Itu yang bikin Timur Tengah gak aman-aman. Iya, betul. Saling bertengkar. Dengar dulu, semua yang datang sini harus merasakan ini. Oh gitu. Gak mungkin ada yang ini terlewat. semuanya nyetrum nih. Enggak dong, cuma yang Nggak, silver maksudnya doang. dua-duanya. Yang satu doang, yang ini tadi, yang ini yang lain mah gak ada yang nyetur. Enggak. Lah lu gak percaya. Yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Udah, yang ini jangan. Yang ini jangan. Gua kalau ngomong jujur gua, yang ini jangan. Mana ada lo ngomong jujur? Ya. Iya mana? Ini lu gak mau nyobain yang ini. Nah, ini
Enggak gigit. Enggak. Itu mah yang begitu doang, Beb. Kayak agak sakit itu mainan anak gua. Dia insecure kayak Oki Rengga pas Nggak datang gitu sini. mainnya. Lu nggak tahu ini mainnya gimana? Gimana? Ini yang kita kayak lu sekarang jalan Iya, gitu. coba. Gua. Kan yang kalah kejepit. Yuk. Ini berarti begitu. Emang hari ini hari apes elu. Kan ada yang begitu. Gitu. Iya. Tapi urusan ini emang gua apes hari ini. Kenapa? Tapi hari ini hari keberuntungan gua Kenapa karena tuh? akhirnya gua kenal dengan BSI. Jadi gua udah gak perlu bingung untuk haji dan umroh. Betul. Gue bisa ngasih edukasi bahwa Betul. haji dan umroh sekarang Bener. nabungnya bisa di BSI, Ya. mudah, efektif. Bas sih. Dan ini justru mengkhawatirkan buat gue. Kenapa? Musail. Lu gak haji? Sejak Besi kenal lu, kita bakal dilupain sama dia. tapi Itu yang bikin kita sedih di sini. BSI percaya. Mana penjelasannya lebih bagus lagi. Dengar dulu. Apa? Dengar gue. Tapi gue yakin orang BSI pasti percaya. Bener. Habib bisa kayak begini. Kalau hostnya kita. Bener. Emang iya? Enggak. Ternyata Bisa mati. Emang lu pikir lu doang yang udah Iya, tektokannya, wih enak banget. Iya, Pokok gue akan terus sama Kemal sampai Kemal berangkat haji. Kamal. Oh, juga kan gue belum berangkat haji loh. Oh iya. Kan gua minta sama Dia lu umur berangkat 8 kali belum haji. Gue pengen jadi Tapi petugas. kalau emang udah niat, Ya. insya Allah diberangkati. Amin. Karena kenapa? Karena kalau gue problemnya lebih banyak. Tadi yang gue cerita, bokap gue nggak bisa berangkat Ya. haji karena masalah mental. Kemudian secara ekonomi, gue nggak pernah ngebayangin bisa berangkat haji. Kalaupun punya ekonomi, gue nggak bayangin karena antriannya. Iya. Tapi akhirnya gue diminta untuk jadi petugas haji Ya. di divisi tentang media yang memang kompetensi gue. Dan akhirnya berangkat ke sana. Dan ada seorang sahabat Nabi yang menjadi mulia. Nabi bilang bahwa sampaikan salamku kepada dia. Kemudian mintalah doa kepada dia. Dan dia adalah orang penghuni langit, bukan penghuni bumi karena kemuliaannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Oh, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Ngantar ibunya dari Yaman digendong untuk berangkat haji. Oh, iya, gua tahu Ngantar cerita itu. ngurusin hajinya orang tuanya sendiri. Dan gue ketika jadi petugas haji, ngurusin hajinya orang tuanya orang lain. Sehingga gue berharap semoga itu menjadi kebaikan yang bisa utamanya diberikan kepada kedua orang Amin, tua amin. gua. Insyaallah, Beb. Beb, tapi di ceramah, di cerita sama Ana ini ya, kita pengen tahu nih. Kan Ini Anas siapa sih? Biasanya, ini yang jelasin ya. Kirain. Biasanya. Kirain saya curiga soalnya siapa Anas nih? Nggak ada. Anak tuh ya kita maksudnya Oh, anak-anak. iya. Biasanya di ceramah ini narasumber atau bintang tamu curhat ke kita berdua. tapi sekarang Harus diarap-arapin gitu ya? Iya. Lu ngeliat muka lu pada apa? Muka lu juga sama. Wajar gua harap-harapin. Sekarang kita yang pengen bertanya nih. Oke. Sama antum nih karena kan antum mendakwah. Oke. Ya kan? Punya ilmunya dengan bidang Insyaallah. keilmuannya. Siap. Sekarang itu lagi rame di sosial media yang ada statement gini. Ngapain gua harus ibadah? Toh yang nggak ibadah aja rezekinya pada lancar-lancar banget. Bahkan seringkali melebihi orang-orang yang beribadah. Iya, bahkan yang udah umroh, udah haji, Iya. ngapain gua harus haji? Ngapain gua harus umroh? Ngapain gua harus ibadah? Mereka pada seneng-seneng, duitnya banyak. Itu gimana? Contoh Elon Musk. Ini gak pernah sholat, Bib. Coba. Iya enggak? Elon Musk ya? Iya. Itu. Iya. Warren Buffett. Warren Buffett. Itu. Nama kayak prasmanan begitu. Iya. Kita sholat tiap hari. Iya. Ada yang begitu statementnya. Iya. Bukan gua, tapi ada yang begitu. Betul. Gimana, Bib? Pertama adalah urusan dunia itu ada hukumnya sendiri. Bahwa siapa yang bekerja dengan profesional, dia akan mendapatkan harta Hasilnya. dari hasil kerjaannya. Sebenarnya justru di sanalah pentingnya haji. Ketika haji atau umroh, lo akan mengetahui tentang itu melalui sa'i. Oh, ini lagi Iya, kecil. ketika sa'i. Sa'i itu kan ceritanya itu Siti Hajar bersama putra tercintanya yaitu Nabi Ismail lagi bayi kehausan karena ditinggal di tengah padang pasir di antara Sofa dan Marwah. Kemudian beliau mencari air. Ya. Beliau mencari airnya bukan hanya berdoa, tapi juga berusaha. Usaha lari-lari. Lari-lari kecil. Makanya ada lari-lari kecil 7 kali. Ya. Ini gak pernah sih lu. Sombong banget lu. Enggak. Bukan Motivasi. itu memotivasi. Niatnya motivasi. Nah, itu. Ya, oke. Kayaknya lu yang Habib deh. Habis dijatuhin Dia diangkat ngomong- lagi. Dijatuhin diangkat lagi. Hancur tulang belakang gue, Bib. Lagi jatuhin lagi. Itu dari tadi gue. Enggak, jadi kayak sa'i. Iya, paham. Sa'i itu ada lari-lari kecilnya, simbol usaha, tapi ada juga doanya. Kalau lu lari-lari kecil,
usaha doang, lu akan mendapatkan air, tapi bukan Zam-Zam. Oh, nggak dapat kemuliaannya. Kemuliaannya. Itu. Tapi kalau Bisa nonjok. nggak nonjok, ngepret. lu doa doang, lu mungkin dapat kemuliaannya, tapi gak dapat air. Hasilnya. Begitu juga Elon Musk, emang dia gak sholat karena dia non Muslim juga. Iya. Tapi dia berusaha dengan baik, dia punya manajemen bisnis yang baik, akhirnya kemudian berhasil. Iya. Nah kita memang sholat, Iya. cuma kata Allah, kok Anda bahlul ya? Iya gitu. Kayak podcast Manajemen itu. keuangan, kita aja baru tahu sekarang dari BSI bahwa haji dan umroh ternyata asal literasi keuangannya baik, gampang loh, Iya, mudah loh. betul. Nah karena itu yang bikin kita akhirnya Bagus banget, makin jauh BSI dari gue nih. Lo berkali-kali nyebut begitu, lo kasih embel-embel penjelasan begitu. Lo bener-bener lo pipe. Habib Industri. Katanya lo nyuruh gue umroh, Bibi. Enggak, jadi itu ada Ya, paham, orang yang kemudian dia karena usahanya akhirnya mendapatkan, tapi tidak ada kemuliaan di dalamnya. Ya. Dan kita diajarkan bahwa dunia ini hanya jembatan. Kehidupan yang sejati kata Al-Quran itu adalah di akhirat kelak. Akhirat. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Dunia ini cuma senda gurau dan permainan aja. Sebaik-baiknya kalau lu memainkan semua peran di dunia ini untuk akhirat lu. Karena itu utamanya bagaimana kemudian kita mempersiapkan akhirat kita. Nah, gitu. di antaranya bukan cuma dengan doa, Ya. tapi dengan usaha. Nah, jadi jangan bilang wah, gua gak usah sholat aja deh. Bisa jadi ntar di akhirat. Iya, itu urusan lain, urusan dunia, yaitu dengan usaha Iya. dan doa secara serius. Jadi- urusan akhirat itu dengan sholat, selain juga dengan doa. Dengan kata lain, Habib mengatakan bahwa bisa jadi ntar di akhirat Elon Musk makan sampah dia. Enggak, gue gak ngomong gitu. Enggak, maksudnya Lu yang ngomong gitu. Rumahnya bedeng. Biarin aja, biarin dia. Warren Buffett, Jangan Warren kita Buffett nyebut, makan makanan sama gua mungkin lebih bagus gua makanannya sama Warren Buffett gitu kali ya. Ya nggak sih? Bib, Enggak please sih. tolong. Tolongin gua. Lagi kebiasaan banget lu. Iya, sok ngide dia. Sok ngide Tapi dia. kan dengerin juga. Ahmed Jafar, terima kasih banyak. Luar biasa. Oh, ada Kita kasih pinggisan. yang satu lagi. Yang manis sih? Parfum juga. Parfum. Ini yang dari podcast Bahlul. Ya. Oh, Dapat parfum. ini nggak boleh nolak nih. Nggak boleh. Seandainya kata Nabi boleh nolak, gue tolak nih. Nggak boleh. Nggak enak nih kayaknya parfumnya. Ini kan ada air zam-zam benerannya. Kita ada air zam-zam. Lu serius? Iya serius. Dapat mana lu? Dapat dari mana? Jangan ngebor lu. Kagak. Ngebor keluarnya bukan di zam-zam dong. Gimana sih? Sama, tar dulu ini yang dari BSI. Yang dari BSI Ya. dulu dibuka dulu. Ah, ini mah tahu gua. Apa itu? Apaan? Nih. Tahu dia. Dia cuma nggak tahu ini doang. Iya. Agak aneh dia nggak tahu ini ya. Ini gue yang bolpen tuh gua. Padahal gue pernah nonton kontennya dia sama bininya. Gitu. Sama ini. tembak-tembak tuh. Sama ini kita udah siapin surat bahwa ini lo tinggal tanda tangan aja, lo akan menolak job dari BSI selanjutnya dan akan diberikan kepada kita. Ya, ini akan diberikan kepada Sahil dan Kamal. Tanda tangan langsung aja. Saya akan menolak gitu. Gue sumpah serius. Enggak, ini beneran nih. Tuh. Tanda tangan aja. Lo akan menolak job dari BSI. Tanda tangan gue dari kanan. Iya, dan akan diberikan ke Sahil Tanda Kamal. tangan ya. lo gimana? Coba tanda tangan lo. Dulu. Coba tanda tangan lo. Buat apa tanda tangan? BSI sah ya. Dia nggak ngambil job lagi ya. Nih ya. Nih. Sini. Coba. Apa? Nih. Gue kalau tanda tangan dari kanan Iya, ke kiri. betul. Lo coba tanda tangan. Coba Lu tanda tangan buruan. Gue dari kanan ke kiri Arab tanda tangan gue. Tanda tangan lu aja gak BSI. Tanda tangan gue syariah dari kanan ke kiri. Tanda tangan Arab, lu tanda tangannya bukan BSI. Hil, kita udah babak belur di sini. Gitu. Kita cari yang lain aja. Kita kasih permen karet dulu nih. Nih. Nggak mau, gue bukan Habib. Gue nggak mau kerjain Habib. Lu sih, kalau gue bilang jangan. Gue bilang jangan. Gue kira tarik keluar apa gitu. Maaf ya. Si bewok. Gue kira ditarik keluar apa. Lagi masih lu ikut.